Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Saat ini pemirsa, ini merupakan situasi terkini di halaman Istana Merdeka. Bagaimana suasana haru pemirsa menyelimuti Istana Merdeka Jakarta di pagi hari ini. Sebanyak 1.177 perwira remaja TNI dan Polri saat ini telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita bisa melihat pemirsa di mana isak tangis haru pecah antara para orang tua dan juga pada keluarga yang ada. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana terkait dengan pelantikan perwira remaja TNI dan juga Polri, saat ini sudah terhubung bersama kami ada mantan dari Kasal tahun 2014 hingga 2018, Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi Mas Andro dan kawan semuanya. Siap. Mobil khusus di keluarga yang dilantik ya. Baik, Pak Ade, tadi Presiden Prabowo Subianto ini menyebut bahwa pelantikan ini sebagai awal pengabdian, bukan garis akhir. Sebagai mantan Kasal, amanah apa Pak yang sebenarnya paling berat yang harus dipikul oleh para perwira muda TNI Polri Angkatan ini? Yang paling berat jelas adalah mengimplementasikan hasil didik di masing-masing akademi TNI ya, baik itu dari Akmil, ALAU, dan juga kepolisian untuk kemudian terjun ke masyarakat dalam konteks pengabdian yang memang harus dia jalani. Bagi Angkatan Laut tentunya dia akan melaksanakan tugas di kapal perang karena para perwira yang dilantik ini adalah masih bersifat kualifikasi umum, belum spesialisasi. Artinya dia mempraktekkan semua materi yang dia peroleh dalam pendidikan, baik ranah pengetahuan, keterampilan maupun juga sikap disiplinnya untuk penugasan awal di masing-masing matra ya, termasuk kepolisian. Yang paling berat adalah sebenarnya karena mereka menjadi perwira ya. Salah satu dari sumpah perwira adalah wajib memimpin anak buah ke jalan lurus dan benar. Itu adalah suatu amanah disiplin perwira yang dia laksanakan pertama kali di masing-masing matra. Dan tantangan yang paling besar adalah bagaimana dia mengimplementasikan kepemimpinannya di anak buah. Karena para perwira ini masih nanti begitu terjun ke lapangan pertama kali akan memiliki anak buah dengan berbagai latar belakang, kemampuan, spesialisasi, usia, kemudian juga dalam pendidikan. Mereka bisa tampil dengan baik sebagaimana amanah presiden tadi, bukan akhir daripada pengabdian merupakan awal. Nah, kalau dia bisa kemudian melewati tantangan-tantangan di masa awal ini, maka sebenarnya akan memberikan peluang pengembangan berikutnya yang lebih mudah. Karena selesai ini dia bertugas mungkin ada 1 sampai 3 tahun, kemudian dia ngambil spesialisasi. Bagi AAL dia ada ke kapal selam, kapal permukaan, kemudian juga menjadi ke penerbang, kemudian juga pasukan katak dan sebagainya. Di Akmil akan masuk ke jurusan-jurusan sesuai dengan kecabangan di matra. Demikian di AU ada yang jadi penerbang. Oleh sebab itu dia harus merealisasikan apa yang diperoleh di lembaga pendidikan, kemudian kembangkan kemampuan kepemimpinan dalam penugasan awal, kemudian juga berusaha berkreasi, berinovasi dalam konsep pemimpin awal ini supaya dia jangan sampai terjebak yang tadi itu. Banyak tantangan-tantangan yang disampaikan oleh Presiden berkaitan dengan narkoba, kemudian juga masalah keteladanan yang mungkin muncul dari para seniornya, dan juga adalah lingkungan masyarakat yang sangat tentu saja merupakan hal yang sedang berubah akibat kondisi-kondisi yang terjadi dinamika lingkungan. Demikian Mas Andro. Baik Pak Ade, tadi Pak Ade sempat menyampaikan yang paling berat adalah mengimplementasikan ilmu untuk masyarakat dan juga nantinya ini para perwira ini memiliki anak buah. Namun hal yang tidak kalah menariknya adalah Presiden tadi menyampaikan untuk jangan korupsi, jangan narkoba, jangan hianati rakyat. Dari pengalaman Bapak memimpin TNI Angkatan Laut, bagaimana Pak cara menanamkan integritas itu sejak pangkat pertama? Ya memang kan tiap generasi memiliki tantangan yang berbeda ya. Zaman saya 43 tahun yang lalu, begitu saya terjun ke lapangan, mungkin suasananya agak berbeda dengan sekarang. Nah, sekarang ini semua akses informasi dapat dilihat, dapat didengar, kemudian juga dapat diketuai oleh mereka. Oleh sebab itu, media informasi yang berlangsung saat ini itu menjadi satu sumbangan untuk mereka ikut berpikir. Jadi ada
hal-hal yang tidak baik dalam konteks di pemerintahan, kemudian lingkungan sosial itu menjadi input bagi mereka. Hanya tentu saja adalah masing-masing akan memiliki satu persepsi yang berbeda tergantung tadi. Kalau mereka tetap kuat memegang disiplin atau kerja selama di akademi militer yang atau akademi angkatan laut dan akademi angkatan udara selama total 3 tahun lebih 4 tahun, itu harusnya mereka akan tahan dalam tahap awal penugasan mereka. Dan tentu saja masalah korupsi saja menurut saya dalam tahap awal ini bukan korupsi uang menurut saya, karena mereka belum tentu bersentuhan dengan uang, tetapi mereka bersentuhan dengan tugas. Oleh sebab itu mereka jangan sampai disiplin waktu, kemudian juga disiplin pekerjaan, bagaimana memimpin anak buah. Yang berikutnya jangan sampai juga korupsi berkaitan dengan perintah-perintah yang diberikan. Itu karena itu hal yang menurut awal. Yang berikutnya itu saja korupsi berkaitan dengan finance ya. Manakala mereka sudah bersentuhan dengan tanggung jawab dan fungsi berkaitan pengelolaan anggaran. Biasanya kalau sudah jadi komandan ataupun jadi sebagai kepala ya. Tapi pada tahap awal sebagai letnan 2 tentu saja mereka harus betul-betul menjaga moto disiplin yang diberikan selama pendidikan. Bagi Angkatan Laut, kita memiliki moto yang dinamakan moto itu yang disebut Are Dharma Santi, yang artinya secara harfiah adalah tabu berbuat kesalahan. Artinya siapapun juga bagi perwira Angkatan Laut, mereka wajib memegang moto itu, baik dalam tahap awal pengabdian di Angkatan Laut maupun untuk penugasan pengabdian seterusnya. Oleh sebab itu, bahwa punishment terhadap mereka akan tetap saja mengalir apabila atau dititipkan kepada mereka apabila mereka memang membuat kesalahan. Oleh sebab itu, saya yakin bagi para perwira yang betul-betul memahami disiplin dan juga memegang teguh karakter yang dibina di dalam pendidikan, itu menjadi bagian yang mendasari atau sebagai fondasi mereka bertugas di TNI dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Oleh sebab itu, menurut saya masalah korupsi tentu saja menjadi perhatian, tetapi mungkin pada tahap awal mereka jangan sampai korupsi waktu, korupsi pekerjaan, atau juga korupsi berkaitan dengan beberapa kebijakan yang dari pimpinan dia tidak laksanakan. Itu menurut saya. Tapi mungkin pada saat dia memiliki satu tanggung jawab mengelola anggaran, maka itu harusnya tetap berlanjut untuk tetap menjaga konsistensi dalam konteks membangun perwira yang betul-betul jujur dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi atas waktu Anda dan juga pandangan Anda dalam Breaking News Metro TV. Kita harapkan juga bersama-sama bahwa 1.177 perwira muda ini benar-benar menjadi pelindung dan pengayom rakyat sesuai dengan amanat Presiden. Terima kasih Pak Ade Supandi. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Download Metro TV Extend sekarang.